Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yogung Pangestu, NIM 2161123. Di sini saya akan membahas mengenai pemeliharaan tenaga kerja atau K3. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman saya. Pertama ada Ferika Yulia Cindy, NIM 2161128, Irgi Fahrezi 2161141, dan Marta Nulaili 2161154. Di sini ada pengertian pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mental, fisik, dan sikap karyawan. Sehingga pemeliharaan dapat meningkatkan dedikasi dan loyalitas karyawan demi pencapaian tujuan perusahaan. Maka dari itu, manajer harus bersungguh-sungguh memperhatikan program pemeliharaan tenaga kerja. Karena pemeliharaan tenaga kerja berimbas pada disiplin, peningkatan kinerja, produktivitas, dan loyalitas para karyawan. Dan akan menurunkan tingkat absensi dan keputaran karyawannya. Setelah itu ada tujuan pemeliharaan tenaga kerja. Ada 8 tujuan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan penurunan perputaran karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik, serta menciptakan sesuatu yang harmonis, sekaligus mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Faktor-faktor yang mendorong perlunya perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya manusia. A. Sumber daya manusia merupakan modal utama perusahaan yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. B. Sumber daya manusia adalah manusia yang biasa yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi dari perasaan yang mudah berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar. Sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan perusahaan akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan. D. Program-program pemeliharaan tenaga kerja. 1. Program keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada program perusahaan kepada karyawan dalam melindungi fisiologis karyawan yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang terjadi selama proses pekerjaan. 2. Program kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan menurut undang-undang adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang bersifat jasmania dan rohania, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, E. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada program perusahaan kepada karyawan dalam melindungi fisiologis karyawan yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang terjadi selama proses pekerjaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dapat menghindari kecelakaan kerja dan lebih menjamin vitalitas karyawan. Membudayakan K3 ini amatlah sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga biasanya diawali dengan penyuluhan dan kemudian pelatihan. Selanjutnya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari keselamatan kerja yaitu melindungi tenaga kerja selama melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, sehingga tercipta kesejahteraan hidup, peningkatan kinerja, dan produktivitas. Selanjutnya, melindungi keselamatan orang lain yang berada di lokasi pekerjaan, melindungi keselamatan pengguna peralatan kerja, dan melindungi aset perusahaan, melindungi konsumen dalam penggunaan produk perusahaan, dan melindungi lingkungan hidup. Tujuan dari kesehatan kerja yaitu mencegah dan memberantas penyakit tenaga kerja yang kemungkinan disebabkan oleh pekerjaan, mencegah dan memberantas penyakit di lingkungan kerja yang kemungkinan disebabkan oleh aktivitas pekerjaan, mencegah kelelahan dan depresi kerja, dan meningkatkan vitalitas kerja guna menunjang produktivitas dan efisiensi kerja. Baik, selanjutnya yaitu program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan
adalah kompensasi tidak langsung atau balas jasa pelengkap yang bisa berbentuk material atau non material yang diberikan berdasarkan kebijakan dan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Kemudian ada tujuan pemberian program kesejahteraan karyawan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan memenuhi kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Kemudian memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Yang keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang kesembilan, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarga. Selanjutnya ada jenis program kesejahteraan karyawan. Jenis-jenis kesejahteraan yang diberikan adalah finansial dan non-finansial yang bersifat ekonomis, fasilitas, dan pelayanan. Pemberian kesejahteraan ini perlu diprogram dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat dalam mendukung tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis program kesejahteraan karyawan. Yang pertama, dalam bentuk ekonomis, yaitu uang pensiun, uang makan, uang transport, uang lebaran atau THR, bisa juga dalam bentuk parsel lebaran, kemudian bonus atau gratifikasi, kemudian uang duka kematian, pakaian dinas, atau bisa dalam bentuk seragam kerja. Yang terakhir yaitu uang pengobatan. Kemudian ada dalam bentuk fasilitas, ada musola atau masjid atau tempat ibadah lain, kemudian kafetarian atau kantin, kemudian olahraga, misalnya tempat gym atau sarana olahraga lainnya. Kemudian kesenian bisa berbentuk studi band, kemudian pendidikan atau seminar, cuti dan cuti hamil, kemudian ada koperasi. Selanjutnya dalam bentuk pelayanan, ada puskesmas atau klinik, kemudian ada jemputan karyawan, penitipan bayi, lalu bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi, atau bahkan kredit rumah. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.